Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam ibadah kita secara online Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang masih mengikuti ibadah online tetap setia. Dan saya percaya juga bahwa di dalam setiap ibadah-ibadah kita bisa merasakan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan bersukacita dan menaikkan segala ucapan syukur kita kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah dan kasih setiamu yang melimpah atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami, mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya kami dipenuhi, hati kami dipenuhi dengan sukacita yang melimpah daripada Allah, dan kami boleh menikmati persekutuan yang baik, persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam ibadah kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kiranya kuasa-Mu yang bekerja menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengawali ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia Allah yang kudus. Kiranya Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam hati kita, menguatkan kita, menolong kita, menghibur kita, dan memberikan kita sukacita setiap saat. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikan
kami sembah Engkau Allah yang Allah yang kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kami tinggikan Yesus, kami muliakan Engkau, Raja kami. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh ajaib. Allah Roh Kudus hadir tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya kuasa-Mu mengalir dari tempat maha tinggi, memulihkan, menjamah setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan aman bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan yang tidak terbatas dari tempat yang maha tinggi akan terus mengalir, memenuhi setiap hati kami, memenuhi seluruh kehidupan kami, sehingga sepanjang hari ini dan sampai seterusnya kami terus mengalami sukacita di dalam Tuhan, karena Roh Allah hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami terus memuji Engkau, kami terus menyembah Engkau ya Tuhan, kami terus memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami terus bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat lagu pujian kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
bersama-sama hari ini. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, mari kita katakan bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya lah Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Roh Allah yang akan terus memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari kita terus menyembah Tuhan. Mari terus kita katakan, peganglah tangan Roh Kudus. Kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Roh-Mu ya Allah. Kami perlu Roh-Mu yang menuntun setiap langkah hidup. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganmu Roh Kudus,
beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sungguh ajaib, Engkau Allah yang sungguh berkuasa ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan terus menguatkan kami Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh tumbuh di dalam hati kami Tuhan, boleh berbuah. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang akan terus menguatkan kami untuk menjadi pelaku dari setiap firman yang kami dengarkan ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kembali lagi kita bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Dan hari ini tema kita adalah Hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, 10 hari yang lalu kita bersama-sama merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita merayakan Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami apa itu Hari Pentakosta, kita perlu melihat dulu dari masyarakat Yahudi. Karena dalam masyarakat Yahudi itu, Pentakosta itu punya makna ya. Jadi Pentakosta itu adalah merupakan hari raya penuaian ya. Yaitu momen di mana mereka bersuka cita karena panen yang mereka terima. Jadi sekali setahun itu mereka merayakan hari panen begitu ya, hari raya panen. Namun secara tradisional masyarakat Yahudi juga percaya bahwa hari itu adalah hari di mana Musa menerima hukum-hukum Allah. Mereka juga memahami itu sebagai hari Pentakosta. Jadi dari sudut pandang Yudaisme, Pentakosta itu berarti penuaian dan juga diterimanya hukum-hukum Allah. Ya, hari raya panen, penuaian dan juga diterimanya hukum Allah. Jadi berbicara mengenai hari raya panen, Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan daerah saya berasal dari Tanah Karo, ya. Setiap setahun sekali kami biasanya di kampung itu merayakan hari raya panen, ya. Kalau di kampung saya, kalau tidak salah bulan Juni, ya. Ini secara tradisi dirayakan setiap bulan Juni dan biasanya itu kami ada pesta di situ, ya. Dan ada tari-tarian, dan biasanya dulu itu dari seluruh daerah mereka pulang kampung ya. Saya punya 2 kampung, satu kampung Tiga Binanga dan satu kampung Juhar. Jadi mereka orang-orang yang sudah merantau keluar dari kampung itu kembali ke kampung itu untuk merayakan hari raya panen. Hal yang sama juga terjadi bagi bangsa Yahudi atau orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Mereka tersebar ke seluruh daerah, ya, keluar dari Yerusalem, keluar dari Israel ke seluruh daerah. Tetapi pada hari Pentakosta mereka kembali ke Yerusalem untuk memperingati ini dan merayakannya bersama dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu, itulah pengertian hari raya Pentakosta bagi masyarakat Yahudi atau Israel. Namun, apa maknanya bagi kita umat Kristiani? Tentu saja hari raya Pentakosta itu memiliki makna bagi kita umat Kristiani. Nah, kalau kita melihat bersama-sama, kata penta itu artinya adalah 50 ya. Itu merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ya. Jadi kita tahu bahwa setelah 50 hari Yesus bangkit dari kematian, maka terjadilah hari Pentakosta. Dan hal ini juga sebagai amanat dan penggenapan dari janji Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga bagi seluruh umat Kristiani, Bapak Ibu Saudara. Dan apa janji Tuhan Yesus itu kepada murid-murid? Nah, kita melihat
Janji itu tertulis Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 11, dikatakan di sana, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Hal yang lain juga bisa kita lihat dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Di sana Yesus berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi." Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 mengatakan, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Ya. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi ternyata janji itu adalah di mana Roh Kudus akan turun, akan memenuhi setiap orang percaya dan menyertai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa melihat penggenapan daripada janji yang dikatakan oleh Yesus itu kepada murid-murid itu terjadi pada hari Pentakosta, di mana mereka merayakan hari raya panen itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana pada hari Pentakosta itu terjadi pencurahan Roh Kudus kepada 120 murid-murid Yesus di loteng atas kota Yerusalem. Jadi murid-murid yang berkumpul di situ dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi pada hari itu? Nah, mari kita bersama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-4. Dikatakan di sana, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, ada tanda-tanda khusus di sini yang kita bisa lihat. Yakni pada hari itu ada bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah itu, di mana murid-murid duduk di sana, dan tampak seperti lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain, Bapak Ibu Saudara. Lalu oleh karena itu, Bapak Ibu, orang-orang yang ada di sekitar itu mulai melihat, dan bahkan orang-orang yang datang ke situ mengira mereka mabuk, Bapak Ibu Saudara. Lalu di saat yang bersamaan, Petrus, salah satu murid Yesus, berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Lalu Petrus pun berkhotbah kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Setelah Petrus berkhotbah, ketika mereka mendengar hal itu, semua yang mendengar itu, mereka yang terharu, mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat?" Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah
Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada hari itu, di mana murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka mulai bersaksi, mereka mulai berkhotbah, dan pada akhirnya orang yang mendengarkan khotbah ini bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Petrus berkhotbah dan ada lebih kurang 3.000 orang yang bertobat dan memberi mereka dibaptis. Pada hari itu terjadi sebuah penuaian, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa belajar di hari Pentakosta itu ada penuaian yang besar. Ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid, ada penuaian yang besar. Ketika Roh Kudus memenuhi orang percaya, maka ada penuaian yang besar. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 35, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus melihat bahwa sudah waktunya Injil diberitakan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, Injil ini diberitakan untuk orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, orang-orang yang berdosa, supaya mereka diselamatkan. Tetapi untuk kita bersaksi, untuk kita memberitakan Injil ini, untuk memberitakan kabar ini, kita perlu kekuatan daripada Roh Kudus. Dan oleh karena itu, Roh Kudus memenuhi orang percaya untuk memperlengkapi, untuk memberdayakan orang-orang percaya dalam memberitakan kabar baik. Jadi ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, ada satu keberanian, ada satu kuasa dari mereka dalam memberitakan Injil. Dan terjadi penuaian yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai orang-orang Pentakosta, kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu dipenuhi Roh Kudus supaya kita mampu, kita bisa, dan kita berani untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kuasa Allah kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu, kemarin saya pergi ke Mentawai bersama dengan Ibu Sarah dan beberapa anggota BPD yang lain. Di dalam perjalanan ke Mentawai di kapal, ada seorang laki-laki yang belum percaya kepada Tuhan. Dia sharing kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Dia cerita bagaimana keluarganya hancur. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, saya seperti digerakkan Roh Kudus untuk mulai melayani Bapak ini. Ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia bisa menerima firman ini. Walaupun pada saat itu belum dia menerima Yesus. Tetapi saya percaya apa yang telah saya tabur, firman Allah yang sudah saya tabur itu akan bertumbuh di dalam dirinya. Lalu sampai di Mentawai juga kami pergi ke beberapa rumah, kami mendoakan orang-orang di sana dan kembali memberitakan Injil. Tentunya itu semua dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Ada keberanian, ada kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus sehingga kami bisa mampu melayani. Beberapa hari yang lalu juga saya mendoakan seorang anak muda yang masih muda, terkena sakit yang cukup parah. Bapak Ibu, waktu mendoakan anak muda ini, saya betul-betul minta kepada Roh Kudus untuk menjamah dia. Dan saya berdoa supaya terjadi kuasa kesembuhan kepada anak muda ini. Tetapi paling tidak, jiwanya diselamatkan. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa anak muda ini, akhirnya dia bisa tersenyum dan menerima sukacita dari firman Tuhan dan mengaku dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara.
Seorang teolog yang bernama Howard Marshall mengatakan inti dari teologi Kisah Para Rasul adalah misi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Kisah Para Rasul adalah cerita mengenai bergeraknya gereja dengan kekuatan Roh Kudus dari lingkungan Yahudi ke lingkungan non-Yahudi. Tentu saja tidak bisa diragukan bahwa Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul adalah terutama untuk pemberdayaan bagi misi Kristen dan pemberitaan Injil. Bapak Ibu, nanti baca di rumah seluruh Kisah Para Rasul. Di situ kita melihat bagaimana murid-murid, orang-orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka begitu semangat, begitu antusias dalam memberitakan Injil. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus perlu ada di dalam diri kita, supaya kita bisa, berani, mampu dalam memberitakan kabar baik Injil. Bapak Ibu, yang menarik sekali pada hari Pentakosta itu yang terjadi adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, Bapak Ibu Saudara. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka ini semua orang-orang, semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Karena pada waktu itu ada orang Partia di sana, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika murid-murid ini dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka kenal di tempat mereka, asal mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagai contoh mungkin ada kita yang keluarga merantau ke Amerika, mungkin ada merantau ke Prancis, Jerman, dan lain sebagainya. Ketika mereka pulang ke kampung, tiba-tiba terjadi hari Pentakosta, terjadi lawatan pemenuhan Roh Kudus, tiba-tiba orang di kampung ini bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Inggris. Pasti kaget kan Bapak Ibu Saudara? Wah, ini dari kampung ini saya tahu ini orang kampung, nggak mungkin dia bisa bahasa Jerman, bahasa Prancis. Dan apa yang dikatakan mereka Bapak Ibu Saudara dalam bahasa-bahasa itu? Mereka semua mengatakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Mereka kaget, mereka tercengang. Karena di hari Pentakosta mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain dan bahasa-bahasa yang mereka mengerti, mereka pahami di daerah mereka masing-masing. Bapak Ibu, ada hal yang menarik di sini yang saya ingin berikan kepada kita semua, yang saya renungkan Bapak Ibu Saudara. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Kenapa ada muncul di sana karunia berkata-kata bahasa lain ini Bapak Ibu Saudara? Saya rasa percaya bahwa Tuhan punya maksud. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan utama Roh Kudus memenuhi orang percaya supaya mereka menjadi saksi. Dan Bapak Ibu Saudara, unsur yang utama dalam bersaksi itu apa? Berkata-kata. Bersaksi. Betul, kita bisa bersaksi lewat perbuatan kita. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita bersaksi dengan mulut kita kepada orang lain. Jadi seolah-olah Allah ingin mau membuat kita semua untuk mengeluarkan kata-kata kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Bapak Ibu Saudara. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Supaya kita terus bersaksi. Allah mau kita terus bersaksi lewat kata-kata kita bahwa Injil itu harus diberitakan. Bapak Ibu, hal yang lain yang saya renungkan adalah kenapa Allah memilih hari Pentakosta. Ini merupakan suatu pemilihan yang tepat. Kenapa? Karena pada hari itu semua orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Dari segala bangsa berkumpul di sana. Dan di saat yang sama, di situ terjadi hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jadi tidak usah capek-capek pergi ke sana, kemari. Justru Allah mengirim mereka untuk melihat peristiwa itu.
Allah mengirim mereka ke Yerusalem supaya mereka bisa juga dipenuhi, supaya mereka bisa bertobat. Dan ketika mereka kembali ke kampungnya, mereka bisa memberitakan kabar itu, saudara. Ini merupakan satu pemilihan waktu yang tepat. Jadi dengan kekuatan Roh Kudus, kita dapat bergerak melalui karunia-karunia yang diberikan kepada kita untuk bersaksi dan memenangkan jiwa. Roh Kudus akan mengurapi dan memberdayakan serta menginspirasi kita dalam melakukan misi Allah dan pelayanan ilahi. Seorang yang bernama Roger Stronstadt mengatakan bahwa kalau kita melihat Lukas dan Kisah Para Rasul itu adalah dua kitab yang berkesinambungan. Injil Lukas adalah kitab pertama yang ditulis oleh Lukas, dan Kisah Para Rasul adalah kitab kedua. Kalau kita bisa melihat di dalam Injil Lukas, kita bisa melihat di sana seorang Mesias yang karismatis, Yesus yang karismatis. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul kita melihat ada komunitas yang karismatis, ada murid-murid yang karismatis. Apa itu karismatis? Atau apa itu karismatik? Karismatik adalah pemberian karunia-karunia Allah atas hamba-hambanya, baik itu secara individual atau kolektif, untuk mengurapi, memberdayakan, atau untuk menginspirasi mereka dalam melakukan pelayanan ilahi. Kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus memberdayakan, memakai Yesus di dalam kitab Lukas. Tetapi hal yang menarik di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus memberdayakan orang-orang percaya. Yesus memberdayakan murid-murid untuk melayani dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada pengaktifan karunia di sana. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Jadi di dalam memberitakan Injil, Roh Kudus menyertai kita. Kita ingat apa yang menjadi amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada perintah, ada misi yang harus kita lakukan. Tetapi kita juga perlu tools, alat, yakni karunia-karunia, kuasa daripada Tuhan untuk kita bisa melakukan misi ini. Oleh karena itu kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya berita Injil ini disampai ke ujung bumi. Bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai kesimpulan, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus memenuhi dan memberdayakan orang percaya untuk bersaksi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia untuk menuai jiwa-jiwa yang terhilang. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan tugas amanat agung, yakni memberitakan Injil keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Biarlah hari ini Roh Kudus memenuhi engkau. Mari buka hatimu. Buka hatimu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Izinkan Allah bekerja pada hari ini memenuhi engkau. Ya Roh Kudus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang sedang beribadah di rumah, yang sedang mengangkat tangan dan membuka hati mereka. Sekalipun kami terpisah oleh ruang dan waktu, tetapi Engkau Allah Roh Kudus sanggup bekerja di luar ruang dan waktu untuk memenuhi setiap anak-anakmu, supaya mereka bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya mereka bisa menjadi agen-agen keselamatan, memberitakan Injil keselamatan dengan kuasa yang daripada Roh Kudus. Karena kami tahu tanpa Roh Kudus kami lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu kami perlu kuasa, kekuatan daripada Roh Kudus, supaya kami bisa melakukan firman-Mu, yakni memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur yang sudah ada.
di tempat ini, kiranya Engkau kuduskan, dan pada saat ini kami sedang memperingati ya Tuhan, hari kematian-Mu, di mana Engkau mati untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Oleh karena itu, mari Engkau kuduskan ini, dan kami semua bisa bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara yang sudah membagikan roti dan anggur, mari bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mengambil roti dan kita mengangkat roti yang ada. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kita mengangkat cawan yang berisikan anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur sejenak untuk kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menolong kita. Dan oleh karena itu kita yang sudah diselamatkan, kita perlu memberitakan keselamatan ini kepada orang-orang lain juga, supaya mereka juga beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, tolong kami ya Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Berikan kami keberanian ya Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah dan keselamatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi agen-agen keselamatan juga bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjamuan ini. Kiranya perjamuan ini menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, sekali lagi kami mau berdoa syafaat. Mari ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau merindukan agar semua bangsa bisa diselamatkan. Dan kami bersyafaat ya Tuhan, berdoa, biarlah keselamatan terjadi atas semua bangsa. Secara khusus bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku-suku yang terhilang, yang belum percaya kepada Tuhan. Kami mau berdoa bagi suku-suku yang belum percaya ini, supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Mereka bisa mendengar Injil. Mereka bisa merasakan kuasa-Mu dan percaya kepada-Mu dan menerima keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami perlu roh-Mu untuk memakai kami dalam bersaksi, memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang yang butuh keselamatan. Kami berdoa buat kota Batam. Selamatkan kota Batam ya Tuhan. Biarlah Batam dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Tuhan, dari semua pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, kami berdoa, Tuhan tolong yang sakit disembuhkan. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang membutuhkan kuasa untuk bersaksi, berikan mereka kemampuan ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di Bethesda juga. Pakai kami semua. Urapi kami semua. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa terus melayani Tuhan. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami membawakan gereja kami ini. Kami butuh satu tempat untuk kami bisa beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dalam pembangunan. Kami butuh biaya untuk membangun gereja ini Tuhan.
Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu, mari memberkati kami ya Tuhan. Saudara-saudaraku, mari arahkan pandangan-Mu kepada Bapa kita di surga. Terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dan anugerah daripada Allah, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Terimalah berkat ini, dan biarlah kiranya berkat Allah turun atas kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.